the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Di sini kita akan membahas filsafat ilmu pengetahuan atau landasan utama ilmu pengetahuan, eksfoliasi mendalam yang mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 3 pilar filsafat ilmu yaitu ontologi, epistemologi, atau aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi mengkaji hakikat, keberadaan, dan realitas fundamental objek yang dipelajari. Yang kedua epistemologi yaitu membahas proses, sumber, dan validitas cara manusia memperoleh pengetahuan. Yang ketiga atau yang terakhir aksiologi adalah menelah nilai etika dan tujuan praktis penggunaan ilmu bagi kehidupan. Pertama yaitu ontologi, mencakup hakikat, keberadaan, dan realitas. 1. Objek kajian ontologi. Secara garis besar, objek kajian ontologi terbagi menjadi 2 kategori utama, yaitu objek material atau segala sesuatu yang ada. Ini mencakup hal-hal yang bersifat fisik atau materi maupun yang bersifat non-fisik atau metafisik dan spiritual. Yang kedua, objek formal, suatu pandang atau cara pandang terhadap keberadaan itu sendiri. Ontologi tidak membahas bagaimana kita tahu, tapi itu tugas epistemologi, atau apa gunanya itu tugas aksiologi, melainkan fokus pada hakikat daripada yang ada tersebut. Bisa dilihat dari gambar yang tertera di dalam video ini. 2. Hakikat realitas dalam ontologi. Para filsuf mencoba menjawab pertanyaan terbuat dari apakah kenyataan ini. Jawaban atas pernyataan ini melahirkan beberapa aliran besar mengenai hakikat realitas. Di antaranya yaitu aliran kuantitas atau berapa banyak kenyataan itu, yang mencakup yang pertama yaitu monisme, yang berpendapat bahwa hakikat kenyataan hanya satu, baik itu berupa materi saja, atau materialisme, atau ruh saja, atau idealisme. Yang kedua yaitu dualisme, berpendapat bahwa kenyataan terdiri dari 2 hakikat yang berbeda dan berdiri sendiri, yaitu materi dan ruh, contoh antara tubuh dan jiwa. Yang ketiga yaitu pluralisme, yang berpendapat bahwa kenyataan terdiri dari banyak unsur yang tidak bisa direduksi menjadi 1 atau 2 saja. Yang kedua yaitu aliran kualitas, atau apa sifat dasar dari kenyataan itu, yang mencakup yang pertama yaitu materialisme. Hakikat kenyataan adalah material atau fisik. Sesuatu yang tidak berbentuk fisik dianggap sebagai hasil sampingan dari proses materi, seperti pikiran adalah hasil kerja otak. Yang kedua ada idealisme atau spiritualisme. Berkebalikan dengan materialisme, aliran ini percaya bahwa hakikat terdalam dari kenyataan adalah ide, jiwa, atau spirit. Dunia fisik hanyalah bayangan atau manifestasi dari ide tersebut. Setelah membahas ontologi atau apa yang ada, kita masuk ke epistemologi, yaitu cabang filsafat yang membahas bagaimana kita tahu bahwa kita tahu. Epistemologi berfokus pada asal-usul, sifat, metode, dan validitas pengetahuan. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana ilmu diperoleh, metode yang digunakan, dan cara menguji kebenarannya. 1. Bagaimana ilmu diperoleh atau sumber pengetahuan? Manusia memperoleh pengetahuan melalui beberapa saluran utama, yaitu empirisme atau indera. Pengetahuan berasal dari pengalaman konkret yang ditangkap dari panca indera atau bisa melihat, mendengar, dan menyentuh.
2. Rasionalisme atau akal. Pengetahuan diperoleh melalui penalaran logis dan ide-ide bawaan yang sudah ada dalam pikiran manusia, bahkan tanpa pengalaman indrawi. Yang ketiga, yaitu pengetahuan yang datang secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran yang sadar. Yang keempat, oritas atau wahyu. Pengetahuan yang diterima dari sumber yang dianggap kredibel seperti kitab suci, ahli di bidangnya, atau tradisi. 2. Metode penemuan ilmu. Dalam dunia ilmiah, terdapat 2 metode utama untuk menyusun pengetahuan agar menjadi sistematis, yaitu metode deduktif atau umum ke khusus, menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum untuk memahami kasus yang spesifik. Contohnya, semua manusia akan mati, yaitu umum. Budi adalah manusia adalah contoh spesifik, maka kesimpulannya yaitu Budi akan mati. B. Yaitu metode induktif atau khusus ke umum, mengumpulkan data-data spesifik atau pengamatan lapangan untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum. Contohnya, logam A memuai saat dipanaskan. Logam B memuai saat dipanaskan. Kesimpulannya, semua logam memuai jika dipanaskan. Bisa dilihat dari gambar yang tertera di video. 3. Bagaimana kebenaran diuji atau teori kebenaran. Epistemologi menyediakan alat ukur untuk menentukan apakah suatu pengetahuan itu benar atau salah. Ada 3 teori utama, yaitu korespondensi. Adalah suatu dianggap benar jika pernyataan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Contohnya, di luar hujan, benar jika memang air turun dari langit. Yang kedua yaitu koherensi, yaitu sesuatu dianggap benar jika tidak bertentangan dengan kebenaran yang sudah ada sebelumnya. Contohnya, matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2. Adalah benar karena konsisten dengan sistem angka. Yang ketiga yaitu pragmatis, yaitu sesuatu dianggap benar jika ia memiliki manfaat atau fungsi praktis bagi kehidupan manusia. Sebagai cabang ketiga dalam filsafat ilmu, aksiologi menjawab pertanyaan untuk apa ilmu itu digunakan. Jika ontologi adalah akar dan epistemologi adalah batangnya, maka aksiologi adalah buah dari pohon ilmu pengetahuan tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai komponen utama aksiologi dan keterkaitannya, yaitu yang mengandung etika, estetika, dan tujuan. 1. Komponen utama aksiologi. Yang pertama yaitu etika atau nilai moral. Etika membahas tentang hakikat kebaikan dan perilaku manusia dalam konteks ilmu. Etika mempertanyakan, apa penelitian ini melanggar hak asasi? Apakah prosedur yang digunakan legal dan manusiawi? Contoh, dalam ilmu medis, etika mengatur bahwa eksperimen tidak boleh merugikan pasien secara sengaja demi ambisi peneliti. B. Estetika atau nilai keindahan. Meskipun sering dikaitkan dengan seni, dalam aksiologi, ilmu estetika melihat keindahan dalam struktur teori, keharmonisan argumen, dan ketepatan penyajian data. Yang ketiga yaitu tujuan penggunaan ilmu atau utility. Ini berkaitan dengan aspek pragmatis. Ilmu tidak diciptakan hanya untuk disimpan, tetapi untuk memecahkan masalah manusia. Ilmuwan memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan temuannya membawa manfaat, bukan kerusakan. Yang terakhir di sini saya akan membahas keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan yang disebut landasan filosofi ilmu pengetahuan atau cabang filsafat peran sebagai pondasi.
Ontologi atau landasan eksistensi menentukan batas wilayah yang akan dikaji oleh ilmu agar fokus apa yang ingin diketahui. Epistemologi adalah landasan proses, yaitu menjamin keberadaan ilmu melalui metode ilmiah yang ketat, dengan cara bagaimana cara mengetahuinya. Aksiologi adalah landasan nilai yang mengarahkan agar ilmu yang telah ditemukan digunakan secara benar. Untuk perannya yaitu untuk apa ilmu itu digunakan. Keterkaitan sebagai pondasi utama. Hubungan ketiga pondasi ini dapat digambarkan dalam alur berikut, yaitu awal, ontologi. Kita menentukan sebuah objek, misalnya atom. Kita mempelajari hakikatnya. 2. Proses, epistemologi. Kita menggunakan metode eksperimen fisika nuklir untuk memahami cara kerja atom tersebut hingga menjadi pengetahuan yang valid. Yang ketiga itu hasil akhir atau aksiologi. Pengetahuan tentang atom ini dihadapkan pada nilai dan etika, apakah akan digunakan sebagai sumber energi terbarukan atau bermanfaat, atau senjata pemusnahan massal atau merusak. Kesimpulan sinergi dari 3 pilar filsafat ilmu, yaitu ontologi memberikan akar atau fokus kajian, epistemologi memberikan batang atau metode valid, dan sedangkan aksiologi memberikan buah, yaitu manfaat bagi manusia.